Baik, rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen stres kerja. Baik, rekan-rekan semuanya. Manajemen stres kerja secara sederhananya manajemen itu kan mengelola ya. eh, Bagaimana mengelola stres di lingkungan pekerjaan di tempat kerja. Nah, terutama di sini fungsinya baik itu fungsi secara personal, secara individu itu karyawan, atau secara manajemen, secara organisasi, atau dilakukan oleh seorang manajer terutama. Oke, rekan-rekan semuanya, sebelum lebih jauh, eh, di dalam mengelola stres ketika ada di lingkungan pekerjaan, kita harus bisa melihat terlebih dahulu bahwa setiap individu memiliki standar of value masing-masing dan berbeda dengan yang lain. Maksudnya apa? Bahwa setiap individu itu pasti memiliki standar nilai masing-masing yang dibawa. Entah itu karena memang kebiasaannya, entah itu karena memang budayanya dan sebagainya. Tapi yang jelas setiap personal itu, setiap individu itu memiliki standar nilai masing-masing. Dan pasti akan berbeda standar nilainya itu. Ya, yang paling sederhana kan kalau kita berbicara tentang ada yang suka terhadap keramaian atau sebaliknya ada juga yang nggak suka terhadap keramaian kan gitu ya, atau misalnya yang paling ketara misalnya ada yang suka meminum minuman yang memiliki kandungan ya seperti misalnya minuman-minuman yang berbahaya misalnya kan gitu, ada juga yang minuman-minuman yang tidak suka terhadap itu karena memang standar nilainya berbeda gitu. Atau misalnya dari sisi kegiatan sehari-hari, dia setiap hari selalu bangun pagi, terus dia membuang sampah pada tempatnya, atau yang lain tidak melakukan demikian, karena memang standar of value-nya berbeda, standar nilainya berbeda. Setiap orang itu pasti berbeda. Nah, standar of value tersebut menjadi pembeda dalam sikap dan perilaku termasuk di dalam organisasi atau kerja. Jadi, standar of value setiap individu itu yang akan menjadi pembeda di dalam sikap dan perilaku di dalam organisasi, terutama gitu ya, di tempat bekerja. Nah, dengan standar of value tersebut, setiap individu memiliki sumber masalah yang berbeda, juga memiliki situasi pemicu stres yang berbeda. Ya, jadi bisa terbayang ya, rekan-rekan semuanya, standar of value setiap orang itu berbeda. Sehingga setiap individu itu pasti akan memiliki sumber masalah yang berbeda. Dan tentu juga setiap orang tuh pasti akan berbeda juga pemicunya. Bahkan mereka juga pasti akan berbeda cara mengatasi masalah itu bagaimana, pasti akan berbeda. Gitu. Pemicunya juga berbeda, sumbernya juga berbeda, cara menyelesaikannya berbeda, kembali kepada standar value setiap orang tadi, gitu ya. Nah, jadi di sini setiap kondisi tertentu, setiap individu akan berbeda tingkat stresnya dan berbeda pula cara mengatasi stres tersebut gitu ya. Ada yang menghadapi pekerjaan itu begitu gerasa-gerusuk, misalkan gitu kan, stres dan sebagainya. Tapi ada juga seorang karyawan atau individu yang menghadapi masalah pekerjaan ya biasa aja, santai saja kan gitu. Dihadapi dengan santai gitu kan, nggak gerusak-gerusuk dan sebagainya gitu kan ya. Jadi ini pasti akan berbeda. Sehingga tadi setiap personal itu pasti memiliki standar of value yang berbeda, terus memiliki tingkat stres juga berbeda, pemicunya juga berbeda, dan cara menyelesaikan stres itu atau masalah itu pasti akan berbeda juga. Oke, itu sebagai pembukanya rekan-rekan semuanya. Nah, sekarang kita coba masuk ke pengertian stres. Jadi stres itu merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin, kata stringer. Stringent itu artinya keras. Stricus, istilah ini mengalami perubahan. Jadi eh, dalam dekadenya itu apa namanya, stres ini, istilah stres ini terus mengalami perubahan.
dari stres, dan stres sekarang. Ini menurut Nasruddin tahun 2010. Nah, stres ini merupakan suatu bentuk tanggapan seseorang, baik fisik maupun mental, terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Jadi, stres ini sesungguhnya apa? Ketika kita menghadapi masalah, gitu ya. Jadi, menanggapi segala sesuatu yang ada di hadapan kita, gitu. Itu sesungguhnya eh, apa namanya yang bisa mengancam, merasa kita terancam, merasa kita tidak nyaman gitu. Nah, itu yang disebut dengan stres. Terus sementara Nasruddin mengatakan bahwa stres merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami ketegangan karena adanya kondisi-kondisi yang mempengaruhi dirinya. Ini menurut Nasruddin. Kita lihat coba dari Triatna. Menurut Triatna, stres merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami ketegangan karena adanya kondisi-kondisi yang mempengaruhi dirinya. Oke, ingat bahwa setiap personal itu punya standar of value yang berbeda, pemicu stresnya juga berbeda, cara menghadapi stresnya juga pasti akan berbeda. Jadi, kalau Triatna mengatakan stres merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami ketegangan karena adanya kondisi-kondisi yang mempengaruhi dirinya. Jadi, segala sesuatu yang terjadi kepada kita, itu kepada seseorang, sehingga merasa tegang, merasa tidak nyaman, gitu ya, merasa terancam juga, kan gitu. Sementara di paragraf berikutnya mengatakan bahwa stres itu suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang, kata Handoko. Nah, sementara beda hal ceritanya, beda ceritanya dengan yang dikatakan oleh Robin. Nah, Stephen Robin ini justru mengatakan bahwa stres itu muncul sehubungan dengan tantangan pada pekerjaan dan bukan hambatan yang mencegah karyawan dari melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Jadi kalau Robin itu, Stephen Robin itu justru melihat dari sudut pandang yang lain bahwa stres itu eh, justru munculnya itu karena memang ada tantangan pekerjaan sehingga gitu ya, sehingga stres itu bisa dikatakan stres itu bukan menjadi hambatan di dalam pekerjaan, justru akan menjadi lebih efektif lagi bekerja. Jadi ketika ada tantangan apa yang dihadapi oleh anggota organisasi atau yang dihadapi oleh karyawan, justru mereka atau dia akan semakin semangat dan kerjanya juga pasti akan lebih efektif. Itu kata Robin. Jadi Robin itu melihat dari sudut pandang yang lain bahwa eh, bisa dikatakan bahwa stres itu ya memiliki manfaat sama dengan masalah di dalam organisasi kan begitu ya. Seperti konflik. Konflik itu kan di sudut pandang satu mengatakan bahwa stres itu tidak boleh ada gitu. Konflik itu tidak boleh ada di dalam organisasi karena konflik itu akan menghancurkan organisasi kan begitu. Sementara sudut pandang yang lain yang mengatakan bahwa konflik itu justru bagus karena dengan adanya konflik kita akan bisa memahami, mengetahui setiap personalnya dan ini akan menjadi lebih efektif di dalam bekerja. Stres juga begitu, kata Robin, ya. Namun, ini perlu dicatat juga, kata Robin, bahwa terlalu banyak stres juga memberikan tuntutan yang tidak dapat dicapai oleh seseorang yang dapat menghasilkan kinerja yang lebih rendah. Jadi, ya, eh, di sini juga peran seorang manajer eh, sangat memberikan pengaruh besar, gitu ya. Sehingga bagaimana caranya seorang manajer juga harus memahami, jangan sampai setiap anggota organisasinya atau karyawannya memiliki tuntutan yang terlalu besar. Oke. Nah, kita masuk ke dimensi stres kerja. Dimensi stres kerja itu ada dukungan sosial. Jadi, dukungan sosial yang dimaksud ini adalah dukungan baik dalam bentuk bantuan tenaga atau motivasi serta pengertian dari rekan kerja. Jadi tingkat dukungan sosial sangat mempengaruhi potensi munculnya stres kerja. Jadi rekan-rekan semuanya, dukungan sosial ini terutama rekan kerja di lingkungan kita kerja gitu ya. Ini
bagaimana rekan-rekan kerja memberikan motivasi, memberikan dukungan di dalam pekerjaan, satu sama lain saling mendukung dan membantu dan sebagainya gitu kan. Ketika ada masalah juga sama-sama menyelesaikannya kan gitu kan. Sehingga dukungan sosial ini sangat berarti. Sehingga dukungan sosial bagus di dalam tempat bekerja, maka tingkat stresnya juga pasti akan lebih sedikit. Ya. Yang kedua, kontrol. Jadi banyak sekali tugas, hambatan, dan tuntutan yang dibebankan kepada para anggota atau pegawai. Maka setiap individu harus dapat mengontrol diri sendiri. Jadi self of controlnya itu harus jalan gitu. Ketika bagaimana caranya kita nanti ujungnya ke manajemen stres tadi, gitu kan. Jadi kontrol setiap orang, gitu kan. Kontrol setiap orang bagaimana dia bisa mengontrol dirinya, bagaimana mm, mereka bisa mencoba mengendalikan dirinya terhadap pekerjaan atau apa yang dihadapi ketika dia di dalam pekerjaan itu sendiri, kan gitu. Dan yang ketiga, beban kerja. Nah, beban kerja berkaitan dengan kewajiban yang harus mereka selesaikan dan waktu yang menjadi penentunya. Nah, ini juga tadi kembali kepada kontrol self of control tadi, kontrol personal setiap karyawan. Jadi karyawan itu bagaimana caranya bisa mengontrol dirinya terhadap beban kerja yang diterima oleh dia. Jangan sampai beban kerja itu dia terus paksakan bekerja untuk menyelesaikan dengan segera, tapi juga dia harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Ini bisa nggak dikerjakan dalam beberapa waktu tertentu? Atau misalnya ini nggak mungkin selesai nih, ini juga nggak mungkin selesai nih, ini paling selesainya sekian sekian dan sebagainya kan gitu. Nah, itu yang pertama kalau urusannya dengan personal atau individu karyawan. Tapi kalau berbicara tentang bagaimana fungsinya manajer, manajer ini bagaimana caranya bisa memberikan pengawasan, memberikan kontrol juga terhadap anak buahnya, terhadap karyawannya. Jangan sampai beban kerja itu melebihi kapasitas dia, baik itu secara personal maupun di dalam pekerjaan. Ya. Oke, itu tadi dimensi stres kerja. Sekarang kita masuk ke penyebab atau sumber stres. Stres, kalau kata Triatna, stres dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi, berasal dari faktor pekerjaan, faktor dari non pekerjaan, dan mungkin bisa saja dari faktor dari pribadi seseorang. Jadi pada dasarnya sumber stres itu merupakan hasil timbal balik antara seseorang individu dengan lingkungan. Jadi ketika berinteraksi gitu ya. Nah, dua faktor penyebab stres juga bisa kita coba persempit. Satu misalnya dari faktor pekerjaan, yang kedua dari faktor di luar pekerjaan. Kita coba lihat faktor pekerjaan di tempat kerja. Jadi faktor pekerjaan tempat kerja bisa saja gitu kan. Kondisi tempat bekerja yang rapi atau misalnya sebaiknya tidak rapi, meja yang nggak nyaman, komputer yang rusak atau yang sudah jadul gitu ya. Terus apa namanya kursi yang tidak nyaman, ruangan yang tidak elok dipandang, tidak estetik dan sebagainya. Ini juga bisa memicu stres, gitu ya. Kalau di dalam tempat pekerjaan, maka di zaman sekarang eh, kita bisa melihat bagaimana ruangan-ruangan tempat bekerja itu ditata sedemikian rupa, sangat estetik, enak, nyaman. Tujuannya tadi supaya bisa mengurangi stres, gitu ya. Yang kedua, isi pekerjaan. Nah, isi pekerjaan juga bagaimana caranya isi pekerjaan itu sesuai dengan kapasitas, baik itu kapasitas secara personal maupun kapasitas dia sebagai seorang karyawan. Tugasnya apa, kan gitu. Nah, di sini peran seorang manajer juga eh, sangat mempengaruhi. Dan yang ketiga, syarat-syarat pekerja yang tidak mendukung pengembangan karir. Nah, jadi faktor penyebab itu eh, ada hal-hal yang menyebabkan apa namanya pengembangan karir setiap karyawan itu terbatas. Nah, intinya tidak ada pengembangan karir lah di dalam pekerjaan itu atau di kantor itu. Sehingga eh, jabatan tidak pernah naik, tunjangan tidak pernah naik, misalkan gitu, atau gaji tidak pernah naik karena tadi pengembangan karirnya nggak ada. Itu bisa menjadikan penyebab stres.
Yang keempat adalah hubungan interpersonal dalam bekerja. Nah, hubungan interpersonal dalam bekerja ini, misalnya, kalau berkaitan dengan hubungan antara atasan dan bawahan, barriernya atau gapnya terlalu tinggi, terlalu besar misalnya. Terlalu jauh antara atasan dengan bawahan. Jadi misalnya atasan terlalu gila hormat, terlalu banyak mendikte, terlalu banyak memerintah, sementara tidak dibarengi, tidak diimbangi dengan tadi humanismenya nggak ada, gitu kan. Atau misalnya rewardnya juga tidak ada. Nah, ini juga akan bisa menjadikan sebagai pemicu stres. Sehingga di sini yang paling dominan adalah bagaimana seorang manajer bisa menjaga hubungan interpersonal itu, yang paling sederhananya itu ya gap antara pimpinan dan bawahan itu jangan terlalu ketara. Nah, itu faktor yang dari dalam pekerjaan. Kalau di luar pekerjaan, misalnya apa saja? Satu, perubahan struktur kehidupan. Jadi perubahan struktur kehidupan itu yang terjadi kepada seorang personal gitu, kepada seseorang, seorang karyawan gitu kan. Bisa saja misalnya struktur kehidupannya baik itu struktur kehidupan di keluarganya sendiri gitu atau dirinya sendiri. Misalnya ketika dia bekerja ada perubahan gitu kan, ada perubahan misalnya penghasilannya cukup tinggi sehingga dia menjadi berubah kan gitu kan, yang tadinya menggunakan sepeda menjadi sepeda biasa menjadi sepeda motor gitu kan, atau dari sepeda motor menjadi mobil gitu kan. Nah, ini juga kadang-kadang kalau dia tidak bisa membawanya, kalau dia tidak bisa mengontrol dirinya, ini akan bisa menjadi pemicu stres tadi, struktur kehidupannya berubah. Di keluarga juga bisa, atau di lingkungan rumahnya juga memang bisa. Yang kedua, dukungan sosial yang diterima. Ya tadi, dukungan sosial itu dukungan yang memang ketika dia merasa kesulitan di dalam bekerja, gitu kan. Atau misalnya ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan, itu ada dukungan sosial yang tinggi. Itu entah dari keluarga, ada atau dari teman, dan sebagainya, gitu ya. Yang ketiga, yang di luar pekerjaan itu faktornya adalah locus of control. Nah, locus of control itu bagaimana eh, setiap orang bisa mengontrol dirinya sendiri. Satu itu. Yang kedua, dia juga bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi kalau locus of control itu ada locus of control internal, ada locus of control eksternal. Kalau locus of control internal itu dia merasa bahwa dia mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dia mampu untuk mengerjakan pekerjaannya, dia mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga apapun capaiannya, dia merasakan bahwa dia mampu. Dia memiliki kapasitas itu. Jadi secara personalnya dia merasa bahwa ya bahasa sederhananya dia pede untuk melakukan segala sesuatu. Nah, itu locus of controlnya internal. Kalau eksternal itu, locus of controlnya adalah, jadi ketika dia melakukan pekerjaan, ketika dia mengalami keberhasilan, dia selalu mengatakan bahwa apa yang dilakukannya itu tidak lepas dari dukungan dari orang lain, gitu ya. Eh, jadi bukan bukan hanya karena gua bisa, bukan hanya karena itu merupakan kapasitas gua, misalnya kan gitu. Tapi karena memang ini ada bantuan dari orang lain, ini memang ada bantuan dari sang pencipta dan sebagainya kan gitu. Atau ini merupakan hasil kerjasama dengan rekan tim kerja yang lain. Kalau misalnya mereka tidak ada, saya tidak mungkin bisa melakukannya. Nah, itu yang disebut dengan locus of control. Nah, yang keempat adalah kepribadian tipe A dan tipe B. Kalau ini bisa memicu stres. Kepribadian tipe A dan tipe B itu kepribadian yang bertentangan ya. Kalau tipe A itu digambarkan sebagai tipe orang yang begitu idealis, melakukan pekerjaan sangat eh, pengennya cepat gitu ya. Terus juga ketika melakukan pekerjaan pengen segera selesai, begitu idealis dan sebagainya.
Jadi gerasa-gerusuknya juga kelihatan gitu. Tapi kalau kepribadian tipe B itu justru sebaliknya santai gitu kan. Menghadapinya dengan ya bahasa sederhananya dihadapi dengan senyuman gitu kan ya. Yang penting pekerjaan selesai dengan kualitas yang bagus gitu kan. Nggak gerasa-gerusuk. Nah itu kepribadian tipe A. Jadi tipe kepribadian ini juga pasti akan salah satunya bisa menimbulkan tadi stres di luar pekerjaan, harga diri. Jadi harga diri seseorang, jadi setiap personal juga pasti akan merasakan bahwa eh, saya tingkatannya di dalam kehidupan sosial misalnya ya, saya bisa dihormati dan sebagainya, saya memiliki kapasitas dan sebagainya kan gitu. Karena harga diri itu yang bisa menaikkan apa eh, kemampuan dia, yang bisa menaikkan harga diri dia dan sebagainya. Oke, itu faktor dari luar. Dan yang keenam adalah berkenaan dengan fleksibilitas dan kaku. Kalau fleksibilitas itu jadi setiap orang melakukan pekerjaannya ya fleksibel. Ini hampir sama dengan tipe A dan B juga, ya, fleksibel. Dan lawannya adalah kaku. Jadi kaku itu ya dia begitu idealisnya itu ya sudah pekerjaan itu harus melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku begitu saja kan. Dan yang terakhir adalah kemampuan yang ketujuh itu. Jadi kemampuan setiap orang itu pasti akan juga bisa menimbulkan stres kepada setiap orang itu. Jadi kalau misalnya ketika dia punya pekerjaan atau menduduki jabatan tertentu, kalau kemampuannya oke, fine, baik-baik saja sesuai dengan kapasitasnya, ini tidak akan memungkinkan menjadi masalah. Tapi akan menjadi masalah ketika jabatannya begitu tinggi misalnya, tapi kemampuannya rendah. Nah, ini juga akan bisa menjadikan pemicu stres. Oke, jadi rekan-rekan semuanya, ada juga yang stres kerjanya, tapi merasa puas. Seperti apa? Nah, eh, Kasman dalam Wijono itu ada beberapa faktor yang menyebabkan karyawan yang mengalami stres kerja namun tetap merasa puas dengan pekerjaannya. Misalnya satu, tugas yang dikerjakan memiliki tantangan dan menimbulkan rasa senang jika mampu menyelesaikannya dengan baik. Nah, jadi ada tantangan, ada challenge yang memang diberikan kepada karyawan. Ini apa namanya membutuhkan apa namanya yang perhatian yang cukup besar gitu. Jadi tantangannya, challenge-nya cukup besar juga, tapi itu kan ketika berhasil gitu kan tantangannya itu menimbulkan rasa senang yang luar biasa. Gitu kan. Nah, ini biasanya bagi mereka yang memang suka challenge di dalam pekerjaannya. Yang kedua, adanya komunikasi yang efektif antar anggota serta kerjasama yang kondusif antara atasan dengan karyawannya. Gitu. Jadi antar anggota komunikasinya komunikatif, gitu kan. Atasan dengan bawahan juga dengan karyawan juga eh, kondusif, enak kan gitu. Sehingga tingkat stresnya juga tinggi, pekerjaannya juga tanggung jawabnya juga besar. Tapi ketika mereka semuanya merasa enjoy ya mereka akhirnya walaupun stres ya mereka bisa merasakan puas di dalam melakukan pekerjaannya. Yang ketiga, sejauh mana karyawan memandang para manajemen memberi keleluasan yang besar pada karyawannya. Nah, ini juga fungsi manajemennya, terutama dari manajernya kan gitu kan. Eh, apa namanya memberikan keleluasaan kepada setiap karyawannya. Jadi mengeksplor kemampuan, mengeksplor kapasitas mereka gitu kan sehingga mereka bisa melakukan segala sesuatu sangat enjoy gitu. Karena mereka mampu mengeluarkan potensi mereka sendiri. Beda hal dengan ketika manajemen yang begitu tertutup gitu ya, manajemen yang tidak pernah menghargai karyawannya, ya akhirnya karyawan juga tidak akan pernah mau mengeluarkan potensi yang mereka miliki untuk kemajuan perusahaan atau organisasi kan. Nah, dilanjut dengan dampak stres. Nah, dampak stres itu berbagai macam dan berbagai pendapat gitu ya. Kita coba ambil satu saja. Ini dampak stres dari Muhammad Surya.
dalam Triatna. Yang pertama, dampaknya itu adalah aspek psikologis. Aspek psikologis itu ya misalnya di sini kecenderungannya gampang marah, frustasi, cemas yang berlebihan, agresif gitu kan, terus gugup, panik, kebosanan, apatis, depresi, tidak bergairah, tidak percaya diri gitu kan. Nah, ini karena stres di dalam pekerjaan ya dampaknya adalah aspek psikologi. Yang kedua, aspek jasmania. Nah, aspek jasmania ini misalnya perubahan hormonal, tekanan darah tinggi bisa jadi biasanya dia fine fine saja, biasanya baik-baik saja, tapi karena memang stres gitu kan mempengaruhi jasmaniahnya ya tadi hanya darah tinggi gitu kan. Denyut jantungnya juga meningkat, tidak normal. Terus kadang-kadang juga sulit untuk bernafas gitu kan. Pokoknya merasa tidak nyaman saja gitu kan jasmanianya. Jadi pencernaannya juga terganggu eh, dan sebagainya. Nah, ini aspek jasmania. Dan yang ketiga adalah aspek perilaku. Jadi kurang mampu membuat keputusan yang pada akhirnya ketika dia stres karena aspek perilakunya juga terganggu, ya akhirnya ketika mau mengambil keputusan juga dia akan merasa sulit. Terus mudah lupa juga, sensitif, terus pasif, dan akhirnya berpengaruh terhadap kurangnya tanggung jawab. Dan yang keempat adalah aspek lingkungan. Jadi suasana rumah tangga yang kurang harmonis, suasana lingkungan pekerjaan yang kurang produktif, masyarakat yang tidak tentram, kan gitu kan. Jadi dampaknya itu akhirnya kemana-mana gitu kan. Ini kalau dampak stres dari Gibson ya. Nah, kita coba lewat di sini. Jadi rekan-rekan semuanya, masuk tadi berkenaan dengan stres, bagaimana apa itu stres, bagaimana stres menjadi pemicunya, dampaknya seperti apa. Nah, ketika di dalam sebuah perusahaan atau organisasi, maka ada yang disebut dengan manajemen stres. Nah, manajemen stres itu tadi dikatakan bahwa manajemen itu kan bagaimana mengelola stres itu sendiri. Ya, kalau kita mau mencoba untuk meminjam istilah atau pendapat dari sudut pandang dari Stephen Robin tadi, stres itu justru menjadi sebuah tantangan untuk menghasilkan pekerjaan yang bagus gitu kan, yang lebih efektif, yang lebih produktif kan bahasanya gitu. Walaupun ya terlalu banyak juga tidak bagus juga. Nah, jadi manajemen stres itu perlu untuk diolah. Jadi stres itu perlu diolah agar dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Gitu ya. Jadi manajemen stres itu berarti berusaha mencegah timbulnya stres, meningkatkan ambang stres dari individu dan menampung akibat fisiologikal dari stres. Gitu ya. Nah, dari apa kata Munandar, manajemen stres bertujuan untuk mencegah berkembangnya stres jangka pendek menjadi stres jangka panjang atau stres yang kronis. Jadi, manajemen stres itu ya tadi supaya bisa mencegah bagaimana caranya eh, perkembangan stres itu tidak terus berlarut-larut gitu kan, sehingga dari jangka pendek menjadi jangka panjang. Setiap program untuk menangani stres harus dimulai dengan menentukan apakah stres itu ada dan apakah yang menyebabkan adanya stres. Jadi tidak sembarang gitu ya. Jadi kita juga harus bisa menganalisis terlebih dahulu bagaimana, kenapa dia stres. Benar nggak dia stres? Terus kenapa dia sehingga bisa stres gitu kan? Biasanya dia melakukan apa untuk menghilangkan stres itu sendiri kan gitu. Nah, jadi kalau akhirnya kata Mangkunegara, apa yang harus dilakukan gitu kan untuk apa di dalam manajemen stres itu. Nah, kata Mangkunegara itu satu, pola sehat gitu ya. Jadi pola menghadapi stres yang terbaik dengan kemampuan mengelola perilaku dan tindakan sehingga adanya stres tidak menimbulkan gangguan tetapi menjadi lebih sehat dan berkembang. Jadi pola sehatnya baik itu dari sisi makanan gitu ya atau olahraga dan sebagainya atau menghadapi segala sesuatu itu ditanggapi dengan santai kan gitu ya. Yang kedua pola keseimbangan ya, atau pola harmonis itu pola menghadapi stres dengan cara mengelola waktu dan kegiatan secara seimbang. Jadi harmonis gitu ya. Tidak menimbulkan kesibukan dan apa tantangan dengan cara mengatur waktu secara teratur karena kan tidak sedikit orang-orang yang targetannya itu kan targetannya karena memang berkaitan dengan faktor ekonomi akhirnya kerja yang ini diambil yang ini diambil yang ini diambil sampai akhirnya dia tidak bisa membagi waktu mengelola waktunya kan gitu.
Nah, ini juga manajemen stres itu pola keseimbangan atau harmonis itu memang harus dijaga. Dan yang ketiga adalah pola patologis kerusakan, yaitu pola dalam mengatasi stres yang memiliki akibat negatif seperti gangguan fisik maupun sosial psikologis. Oke, rekan-rekan semuanya, demikian untuk manajemen stres itu paling tidak kita bisa memahami rekan-rekan semuanya. Jadi stres ini apa namanya, bagaimana setiap personal itu merasa terganggu kan gitu ya atas apa yang terjadi di hadapan berkaitan dengan pekerjaan. Kalau misalnya manajemen stresnya di dalam pekerjaan kan gitu. Namun stres ini juga kalau menurut Stephen Robin tadi, stres ini ya bisa menjadikan sebuah hal yang baik, yang bagus, menjadi tantangan. Kalau misalnya memang bisa mengelolanya. Tadi yang disebut dengan manajemen stres tadi, gitu kan. Walaupun ya tadi fungsinya manajer, bagaimana caranya supaya ketika ada tingkat stresnya terlalu tinggi, bagaimana caranya dia bisa mengelola itu sendiri, semuanya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Silakan, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan referensi dan jangan lupa cari lagi referensi yang lain sehingga nanti pengetahuan rekan-rekan semuanya juga bisa bertambah. Demikian untuk hari ini. Terima kasih. Lupa tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.